seorang wanita yang mempunyai suami penggila perawan. Saya memilih angka kelahiran nomor 12. Ani, wanita cantik kelahiran tanggal 12, diguna-guna oleh suaminya sendiri dan anaknya diculik oleh suaminya itu. Konon, suaminya menanam paku di tubuh Ani dan pernah dikeluarkan oleh seorang dukun. Karma buruk apa yang akan terjadi? Karma baik apa yang harus dilakukan? Tampaknya pernikahan dijalani dengan penuh kepedihan. Ketemunya di suatu acara. Memang tidak ada proses perkenalan berpacaran dulu. Ada 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun berlalu tidak ada hal yang ganjal dari dirinya? Tidak terlalu, tapi sepertinya saya baru mulai sadar, oh oke, dia sepertinya mulai menempa sedikit mempersiapkan saya. Ayo, ini dia rumahnya. Makasih ya, Mas. Nanti setelah menikah, kita akan tinggal di sini. Kamu suka kan? Tapi sebelum menikah, aku ingin kamu dan aku mengucapkan sumpah setia. Iya, tapi maksudnya sumpah apa ya, Mas? Kita bikin hitam di atas putih atau maksudnya sumpah apa? Aku nggak mau kamu bersumpah hanya di mulut saja. Ikut aku. Mas, ini tempat apa? Terus, ini lukisan siapa? Dan ini buat apa, Mas? Mas, foto ini tuh sebenarnya siapa? Mas, jangan diam aja dong, jawab aku. Ini tempat apa? Mas, ini tuh sebenarnya tempat apa sih, Mas? Aku mau pergi aja dari sini. Aku mau keluar aja, Mas. Aku nggak mau di sini. Ani, kamu cintakan sama aku, Ani? Ayo duduk. Mas. Aku hanya ingin kamu bersumpah janji setia denganku. Mas, itu Carter buat apa, Mas? Mohon jangan macam-macam, jangan bikin aku takut. Mas. Mas. Sekarang giliran kamu. Enggak. Aku hanya ingin kamu bersumpah. Kamu cintakan sama aku. Oh, jadi kamu tidak cinta sama aku. Kamu tidak mau berkorban untuk cinta kita. Belum menikah kamu tidak mau berkorban. Apalagi nanti kita sudah menikah. Kamu pasti tidak ingin hidup susah denganku. Dan tidak mau berkorban untukku. Ayolah. Mas, kenapa tiba-tiba ruangan ini bau bunga melati? Itu cuma perasaan kamu saja. Aku nggak mencium bau apa-apa. Kamu harus menuruti semua perintah Hendra. Dan kamu harus menikah dengan dia. Dengan kamu menikah dengan dia, kamu akan bahagia selamanya. Bu, ada wangi melati ya. Ibu ngendus gak? Iya, Pak.
kanan. Kamu harus mengikuti semua perintahku, Hendra. Saya nikahkan Ani binti Rizky dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Anti binti Rizky dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Saya sepertinya dari awal mulai pernikahan itu sudah mulai ditempa oleh dia. Dicuci otaknya, saya dibilang bukan istri yang baik, bukan ibu yang baik kalau tidak mau menuruti kata suami. Di saat yang sama itu semua saya harus mengurus ibu mertua saya yang kebetulan sakit juga. Aku masak makanan kesukaan Mas. Makan yang banyak ya Mas. Sebentar ya Mas, aku angkat telepon dulu. Halo, ya Pak? Ani, kamu harus datang sekarang ke klinik. Ada pasien yang mau melahirkan. Iya Pak. Tapi saya izin dulu ya Pak sama suami saya. Nanti pasti saya langsung ke klinik. Sekarang. Alah, alasan aja kamu. Kamu kan emang sengaja buru-buru pergi kan? Biar kamu nggak usah ngurusin ibu. Emang ya, sejak kamu nikah sampai sekarang kamu itu males-malesan ngurusin ibu. Padahal ibu ini mertua kamu loh. Enggak kok Bu, aku tetep kok ngurusin ibu setiap hari. Jawab aja terus. Mas, Di mana-mana, istri itu harus mengabdi pada suami. Jangan mentang-mentang kamu bisa cari uang sendiri, kamu bisa seenaknya aja di rumah ini. Kamu tetap harus mengikuti apa kataku dan ibuku. Ngerti kamu? Kau beresin sekarang. Beresin! Bu, aku pergi dulu. Bilang ke aku kalau dia nggak nurut sama ibu. Iya Nak, pasti ibu laporin semuanya ke kamu. Kayak acting jatuh segala. Ayo beresin. Terus anterin ibu ke kamar mandi. Cepetan. iya Bu, sebentar. Ayo cepetan. Ibu harus ke kamar mandi sekarang. Gak usah sok mewek ya. Enggak Bu, saya benar-benar minta maaf, saya benar-benar nggak sengaja. Ya udah jangan bengong, ayo bantuin. Iya Bu, ayo Bu pelan-pelan. Ibu akan laporkan kamu ke Hendra. Kalau kamu bukan istri yang baik dan sengaja mau nyakitin ibu. Bu, saya mohon Bu. Tolong jangan laporin ini ke Mas Hendra Bu. Saya mohon sekali sama Ibu. Enggak, Hendra harus tahu. Lihat, kacau sekali di sini Mbak Ani. Saya melihat kamu mempunyai suami yang punya hobi aneh. Betul. Darah perawan. Assalamualaikum. Mana aja kamu? Pasti kamu keluyuran dulu kan? Kamu nggak peduli. Kalaupun ibu mati kelaparan, kamu nggak peduli kan? Bu, nggak kayak gitu Bu. Ya udah aku siapin makanan sekarang. Mas mau kemana? Ini perempuan siapa? Kamu nggak perlu tahu urusan. Itulah akibatnya. Kalau kamu nggak bisa jadi istri yang baik. Jadi jangan salahkan suami kamu. Kalau dia nyari perempuan yang lebih baik dari kamu. Ayo. Mas mau kemana? Mas, kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Kamu berani-beraninya bawa perempuan lain ke rumah ini. Kamu nggak boleh tahu urusanku. Mas tolongin aku, kamu bener-bener tega sama istri kamu sendiri, Mas.
Ini korban untukmu. Kamu nikmati persembahanku ya. Mulai sekarang, aku ingin menikah lagi. Apa Mas? Aku nggak mau Mas kamu menikah lagi. Nggak ada satu perempuan pun yang mau dimadu. Kamu cuma punya pilihan. Aku ceraikan kamu atau aku menikah lagi. Mas, oke Mas. Aku mau kamu menikah lagi asalkan kamu tidak menceraikan aku. Sekarang bantu aku menguburkan dia. Enggak Mas. Ayo. Angkat dia. Ini semua gara-gara kamu. Kamu nyusahin aja. Awas kamu. Kalau sampai kamu cerita ke orang-orang tentang hal ini, kamu akan aku buat menderita selamanya. Sekarang kamu bantuin. Ayo bantuin. Iya Mas. Ayo. Baik. Perawan dan kegiatan seksual ini tidak ada hubungan dengan pemujaan setan atau black magic kah? Gimana sih kamu? Setiap memberi laporan selalu nggak benar, selalu salah. Saya sudah ngeceknya sampai 3 kali loh Pak. Dan saya yakin semua datanya benar. Ini kamu lihat. Kamu ngerti nggak sih kerja? Kamu sudah merugikan perusahaan terlalu banyak. Dan mulai besok, gaji kamu akan saya potong. Jangan dong Pak. Aku kan sudah berikan darah perawan yang seperti yang kamu minta. Kenapa aku masih apes? Kerjaan aku jadi berantakan. Gajiku dipotong. Kenapa? Korban masih kurang. Sejak semalam setelah perang, kamu tidak menyiapkan hukuman mati. Nggak ada melati. Ari! Aku kan sudah bilang, bunga melati itu harus selalu ada di situ. Sekarang kenapa nggak ada? Ya, tapi apa? Udah banyak alasan. Saya sekarang cari melati itu, ayo. Semua gara-gara kamu. Berantakan semuanya. Aku bilang kan siapin bunganya. Ternyata nggak ada. Mas, emangnya kamu tahu soal setan itu? Apa hubungannya sama bunga melati? Heh, nggak usah banyak tanya. Tuh, tanya. Ada bunga melati apa? Ya, Mas, nggak mungkin lah. Itu kan nggak ada pohon melati. Ayo tanya, udah sana. Pak, permisi Pak. Iya. Saya mau tanya, Bapak ada bunga melati nggak? Oh, kebetulan ada di samping. Oh, kalau gitu saya boleh minta nggak Pak? Boleh. Silakan. Yaudah saya ambil ya Pak. Aku harus beli bunga itu syaratnya. Pak, saya beli bunganya. Nggak usah beli, nggak apa-apa kok. Silakan. Pak. Ayo. Kenapa harus beli sih Mas? Ambil sana, udah. Buruan. Iya. Pak, ini buat Bapak. Cukup kok segitu. Udah, Ayo buruan. Sini tunggu sih. Ayo. Pak, makasih Pak. Makasih Pak ya. Ini untukmu. Terimalah. Ini persembahan untukmu. Mas, jadi bunga melati itu untuk kamu memuja setan yang ada di foto itu? Kamu mengintip ya? Mas, kamu tuh harus sadar. Ini tuh perbuatan salah, perbuatan musyrik. Kamu ingat ya? Berani kamu macam-macam cerita tentang apa yang aku lakukan ini.
kamu akan menanggung akibatnya. Ngerti kamu? Itu di kamar ya? Iya, Pak. Bu! Pak, astagfirullahaladzim. Bapak kenapa? Pak! Dada saya, Bu. Ini semua gara-gara kamu. Kamu tidak menyediakan melati untukmu, sehingga dia murka. Sekarang, carikan wanita yang masih perawan untuk kukorbankan. Supaya gadis bertaring itu tidak kelaparan setiap hari. Enggak, Mas. Aku nggak mau. Kamu mau orang tua kamu jadi korban selanjutnya? Iya. Cari. Tapi Pak, biar Ibu telepon Ani ya, Pak.